Halo, ketemu lagi dengan saya Herman Saim di ke CCHT di Studio Bekam. Seperti janji saya di video sebelumnya tentang tantangan membangun profesi sebagai seorang terapis bekam. Dan cukup adil jika di video kali ini saya membahas tentang peluangnya. Bagaimana peluang untuk membangun profesi sebagai seorang terapis bekam. Jadi yang pertama yaitu bagi Anda yang telah mengikuti pelatihan bekam, tentu peluang untuk menjadi seorang terapis bekam itu terbuka lebar karena Anda sudah mempunyai peluang pertama. Dan bagi Anda yang belum mengikuti pelatihan bekam, saya sarankan untuk segera mengikuti pelatihan bekam. Jadi Anda harus memilih LKP yang bagus, yang pelatih bekamnya itu yang memang sudah cukup terkenal. Kedua, kalau bisa LKP tersebut mengadakan bimbingan atau mereka itu menjamin supaya Anda itu sampai bisa dan akan mengadakan bimbingan selamanya. Untuk informasi pelatihan yang kami adakan, Anda bisa tinggalkan komen di bawah video ini. Nanti akan saya informasikan ketika kami mengadakan pelatihan bekam. Peluang kedua adalah modalnya relatif kecil ya, seperti itu ya. Jadi saya bagi di 3 segmen untuk bisnis bekam atau membangun profesi sebagai seorang terapis bekam. Segmen yang pertama adalah kita bermain di bekam home care. Jadi ketika Anda mempunyai modal yang terbatas ya, atau bisa dibilang kecil, setelah Anda ikut pelatihan itu Anda bisa memulai dengan pelayanan bekam home care ke rumah-rumah pasien. Nah ini kan tidak membutuhkan modal yang besar, artinya modalnya cukup kecil seperti itu ya. Jadi dengan Anda membeli 1 atau 2 set kop bekam beserta pen dan bahan habis pakai yang kira-kira mungkin sekitar 1 jutaan lah ya, atau kurang seperti itu ya. Anda bisa melayani satu hari itu 2 orang dengan home care ya, seperti itu. Dan di segmen kedua Anda bisa bermain di misalnya sebagai terapis bekam dengan menyewa tempat atau ruko ya, atau Anda bisa merenovasi rumah Anda sebagai klinik. Nah, saya sendiri sebagai seorang terapis bekam itu ada di segmen kedua ini. Saya seorang terapis bekam yang bermain di profesi bekam, mempunyai tempat sendiri di rumah saya sebagai tempat saya praktik bekam, seperti itu. Nah, ini modalnya memang agak cukup besar ya. Anda perlu merogoh kantong lebih dalam untuk merenovasi rumah Anda atau kamar Anda untuk dijadikan tempat Anda praktik bekam. Nah, segmen yang ketiga itu Anda adalah sebagai investor. Jadi Anda tidak perlu sebagai seorang terapis, Anda cukup menyediakan gedung, peralatan yang lengkap segala macam serta perizinannya. Nah, Anda bisa merekrut karyawan untuk Anda jadikan sebagai seorang terapis di tempat Anda, bisnis bekam Anda, seperti itu. Nah, untuk modal yang kecil ini ya Anda bisa bermain di home care dulu lah, seperti itu. Karena home care itu yang paling kecil, paling aman juga kan, seperti itu ya. Sepertinya juga tidak perlu izin, karena saya dulu ketika menjadi atau mengawali sebagai seorang terapis bekam home care, ya saya nggak perlu izin. Setelah saya ikut pelatihan, saya memulai untuk menjadi seorang terapis bekam home care dari rumah ke rumah, seperti itu. Dan memang itu tidak perlu izin ya, seperti itu aja. Dan ketika saya mulai naik ke segmen kedua, saya merenovasi rumah saya, merenovasi beberapa kamar untuk dijadikan tempat tunggu, tempat parkir, terus tempat ruang terapinya, ya baru saya mengajukan izin. Nanti akan saya bahas di video berikutnya untuk bagaimana Anda bisa mendapatkan izin STPT, Surat Terdaftar Penyehat Tradisional, untuk membuka klinik bekam di rumah Anda atau di tempat ruko yang Anda sewa.
Kita kembali ke materi. Sekarang ke poin ketiga gitu ya, peluang ketiga. Peluang ketiga ini adalah konsumennya cukup besar. Jadi terapi bekam ini memang sebagai terapi untuk preventif kebanyakan orang itu ya. Artinya hanya untuk menjaga kesehatannya. Jadi untuk bekam itu tidak perlu menunggu sakit. Nah, di sini peluangnya cukup besar. Jadi orang sehat itu boleh berbekam. Ketika dia berbekam, itu dia bisa menjaga kesehatannya atau dia bisa menambah kesehatannya. Jadi bekam sebagai pengobatan, bekam juga sebagai terapi untuk preventif pemeliharaan dan peningkatan kesehatan atau promotif seperti itu. Nah, sekarang ini kan bekam ini sudah menjadi terapi yang umum. Jadi bukan lagi didominasi oleh kelompok atau kalangan tertentu. Jadi selama ini yang orang tahu itu bekam ini adalah pengobatan muslim karena ditunjang oleh berbagai macam hadis Nabi ya tentang bekam. Nah, tapi tidak seperti itu. Sekarang ini sudah banyak kok orang-orang yang menikmati bekam. Bahkan non-muslim, pasien saya pun ada beberapa yang non-muslim berbekam di tempat saya. Ada yang Chinese, ada yang non-muslim lainnya seperti itu. Artinya sekarang bekam ini adalah terapi yang umum. Kita lihat saja di internet ya, bahkan atlet top dunia saja seperti Karim Benzema, terus pemain bola, pemain UFC gitu kan ya. Itu banyak mereka yang berfoto menunjukkan punggungnya yang ada bulatan merah. Artinya mereka juga menikmati bekam seperti itu ya. Bahkan juga ada beberapa artis top dunia, misalnya Dwayne Johnson atau The Rock. Dia pun juga berbekam, ada fotonya. Bahkan saya lihat di Instagramnya itu foto dia berbekam itu banyak sekali like dan komennya. Artinya terapi bekam sekarang adalah terapi yang bersifat universal dan peluang bagi Anda untuk menjadi seorang terapis bekam itu konsumennya cukup terbuka lebar. Yang keempat, ketika Anda bermain di home care itu mudah dijalankan. Jadi terapi bekam ketika Anda memilih bermain di home care selain modalnya kecil dan mungkin peluangnya juga cukup besar seperti itu, juga mudah dijalankan. Jadi mungkin juga tidak perlu izin dinas terkait karena Anda bermain di home care. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja seperti itu. Yang penting Anda bisa mengatur waktu kunjungan ke rumah-rumah pasien Anda. Poin yang kelima peluangnya adalah income-nya yang lumayan. Selain itu juga bebas PPh 21. Jadi Anda bebas pajak. Seperti itu ya. Jadi ketika Anda bermain di home care, ya uang yang Anda dapat dari pelanggan Anda itu adalah mutlak uang Anda tanpa dipotong pajak. Saya sendiri ketika home care itu mentarifkan itu mulai dari 150.000 di luar transport. Artinya ketika transportnya agak jauh, saya mungkin minta tambahan sekitar 30.000 sampai 50.000 seperti itu. Dan Anda bayangkan jika satu hari Anda bisa mendapatkan 4 pelanggan saja. Artinya Anda bisa mendapatkan 600.000 dalam sehari, itu bersih di luar transport ya. Itu jasa Anda sebagai seorang terapis bekam di luar transport dari pelanggan Anda. Cukup lumayan kan, dan tanpa pajak pula seperti itu. Jika dikalikan Anda praktek 30 hari, ya kali saja berapa penghasilan Anda dalam 1 bulannya seperti itu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini tentang peluang Anda sebagai seorang terapis bekam. Saya ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini. Dan jika video ini Anda rasa bermanfaat dan Anda senang dengan video yang ada di studio bekam ini,
Saya mohon untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Salam dari saya Herman Saim di CCHT di Studio Bekam.